Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan mengkaji di pagi menjelang siang ini tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di bulan Rajab. Karena kebetulan kita berada di permulaan bulan Rajab, maka sangat pantas pembahasan di pagi menjelang siang ini bicara soal rahasia di bulan Rajab ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sekian banyak makhluknya dan memilih di antara makhluknya lebih di antara yang lainnya. Artinya dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, ada makhluk-makhluk yang dilebihkan dibandingkan yang lainnya. Kalau kita bicara tentang para malaikat, maka dari sekian deretan para malaikat yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, ada malaikat-malaikat pilihan seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Mereka lah 4 malaikat yang disebut dengan Sadatul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Kalau bicara soal para nabi dan rasul, juga ada nabi-nabi dan rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi. Di sana ada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, serta Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rasul-rasul pilihan dari seluruh para rasul dan para nabi. Walaupun yang paling afdal di antara seluruhnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara soal bulan, maka di sana ada bulan-bulan pilihan. Pertama bulan Ramadan, dan yang kedua bulan-bulan hurum, di mana bulan-bulan hurum terdiri dari 4 bulan. Pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian bulan Rajab. Itulah 4 bulan hurum yang memiliki hurmah kemuliaan. Begitu juga kalau kita bicara soal malam, dalam setahun tidak ada yang melebihi Lailatul Qadar. Begitu juga hari-hari dalam sepekan tidak ada yang lebih mulia melebihi hari Jumat, dan begitu seterusnya. Lah yang kita akan bahas adalah satu di antara bulan hurum atau dikenal dengan Ashhurul Hurum. Kenapa bulan-bulan itu disebut hurum? Hurum itu diambil dari kalimat hurmah. Hurmah itu artinya kemuliaan, kedudukan, dan keagungan.
Karena di 4 bulan itu ada kemuliaan, ada keagungan dan ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Ashhur al-Hurum. Lah di antara bulan-bulan hurum itu salah satunya bulan Rajab. Dialah satu di antara 4 bulan hurum yang terpisah. Karena 3 bulan hurum selain daripada Rajab itu letaknya berturut-turut. Pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga bulan Muharram. Ini berturut-turut. Dan itu berada di permulaan bulan. Tetapi bulan Rajab ini terpisah karena berada di pertengahan bulan. Di mana bulan Rajab itu bulan sebelumnya disebut Jumadul Akhir dan bulan setelahnya disebut Sya'ban, kemudian setelahnya Ramadan. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini disebut Syahrul Fardhi, bulan yang tersendiri dari 3 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini berturut-turut, tapi dia tersendiri, maka disebut Syahrul Fardhi. Baik, setelah kita tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, maka kita sedikit menjelaskan tentang kenapa bulan itu disebut Rajab. Kenapa bulan itu disebut bulan Rajab? Sebenarnya bulan Rajab ini memiliki beberapa nama. Dan ingat, satu bulan memiliki beberapa nama menunjukkan kemuliaan yang diberi nama. Ketika Rajab memiliki beberapa nama, bahkan sampai 12 lebih nama, menunjukkan mulianya yang diberi nama. Artinya ini bukan bulan biasa, sama dengan kiamat. Imam Ghazali sampai mengumpulkan sekitar 80 lebih nama-nama kiamat. Kenapa untuk satu peristiwa banyak nama? Banyak nama untuk satu peristiwa menunjukkan peristiwa itu tidak peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Maka kaidah ini juga berlaku kepada bulan Rajab. Dengan banyaknya nama untuk satu bulan, menunjukkan bulan ini bukan bulan biasa, tapi bulan yang luar biasa. Baik, kita akan sebutkan beberapa nama dari sekian belas nama bulan Rajab. Pertama, ada yang mengatakan Rajab itu disebut Asam, pakai shad, Asam. Kenapa disebut Asam? Asam itu diambil dari kata tuli, makanya disebut Summun Bukmun Umyun. Di sini ada kali summun. Summun itu artinya tuli, maka asam itu artinya tidak mendengar. Kenapa kemudian bulan Rajab disebut bulan tuli, bulan tidak mendengar? Kita tahu bahwa kebiasaan orang Arab itu suka perang, dan zaman dulu perangnya kan berhadap-hadapan. Terkadang suara pedang dengan pedang yang lainnya beradu, kemudian suara pedang yang menangkis zirah, yang menangkis tameng dan yang semacamnya. Maka di bulan Rajab itu tidak terdengar suara-suara pedang, tombak, tanah, zirah, tameng dan yang semacamnya. Pacuan kuda, pacuan unta dalam peperangan tidak terdengar di bulan Rajab. Karena orang Arab sebesar apapun permusuhan mereka, walaupun hampir berperang, kalau datang bulan Rajab semua menjadi gencatan senjata. Tidak terdengar lagi suara orang berperang. Makanya bulan itu disebut Asam, ya, karena tidak terdengar suara senjata dalam perang. Yang kedua, ada sebagian orang Arab menyebutnya bulan Asab. Kalau tadi Asam pakai mim, sekarang pakai ba, Asab.
Asab itu dari sabba yasub, artinya menuangkan, menumpahkan. Kenapa bulan itu disebut asab? Karena kebiasaan orang Arab di bulan Rajab itu yang tadinya bakhil menjadi dermawan. Mereka mengeluarkan harta seperti menumpahkan air di sebuah mangkuk. Asab itu artinya menumpahkan. Jadi orang Arab itu menumpahkan seluruh hartanya untuk berbuat baik, untuk menjamu tetangga, menjamu tamu, memberikan makan kepada fuqara wal masakin, memberi jamuan kepada ibnu sabil. Pokoknya kalau datang bulan Rajab, seolah-olah orang Arab di zaman itu dikelilingi dengan rahmat kasih sayang. Makanya orang-orang menyebutnya dengan asab, namanya bulan yang penuh dengan rahmat dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan bulan Rajab itu disebut Rajam. Rajam. Rajam ini dari kalimat rajam, ya rajam pahamlah, orang dilempar batu itu artinya dirajam. Kenapa kemudian Rajab disebut Rajam oleh orang Arab? Karena orang-orang Arab jahiliyah berkeyakinan kalau datang bulan Rajab maka setan-setan itu terlempar. Setan-setan itu akan menjauh, seolah-olah dilempari batu sehingga dia menjauh. Itu keyakinan orang-orang Arab di zaman itu, di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Makanya orang-orang menyebutnya Rajam karena turjamu fihi syayatin, dirajam di dalam bulan itu setan-setan. Kemudian yang keempat, ada juga yang mengatakan Rajab itu disebut syahrullah, bulannya Allah. Disebutkan dalam athar Nabi SAW mengatakan ar-Rajabu syahri wasya'ban syahri Rajab syahrullahi wasya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Sementara Sya'ban adalah bulan diriku. Adapun Ramadan adalah bulan untuk umatku. Jadi Rasul mengatakan Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Rasulullah, dan Ramadan itu bulan untuk umat Rasul. Dari segi mana pendalilannya? Kenapa Ramadan disebut bulan untuk umatku? Karena di bulan Ramadan semua berpuasa. Nabi berpuasa, para sahabat berpuasa, dan umat setelah mereka juga berpuasa. Sampai hari ini semua umat Islam kalau datang bulan Ramadan pasti berpuasa. Kebanyakan ya lah. Ada juga yang tidak puasa. Artinya kebanyakan manusia di bulan Ramadan pasti puasa. Preman aja puasa di bulan Ramadan tuh. Apalagi orang baik. Orang yang nggak pernah sholat aja puasa. Kalau ditegur, kenapa kamu sholat tak mau puasa? Iya, iyalah sudah tak sholat masa tak puasa, katanya. Jadi ada orang yang jawabannya ceplas-ceplos seperti itu. Adapun Sya'ban, kenapa di bulan dikatakan bulan Rasulullah? Karena Rasul itu dia berpuasa sendiri. Hampir menghabiskan 1 bulan Sya'ban itu Rasul puasa. Sampai Usamah ibn Zaid, cucu angkat Nabi SAW, bertanya, Rasul, aku ini melihat engkau di bulan Sya'ban berpuasa hampir 1 bulan. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya kenapa kau lakukan seperti itu? Maka Rasul mengatakan karena Sya'ban ini syahrun yaghfulu anhun nas bainar Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia lalai. Banyak yang meninggalkan ibadah karena terjepit di antara 2 bulan mulia. Rajab mulia, Sya'ban tidak, Ramadan mulia, terjepit di antara 2 bulan mulia. Makanya terkadang diremehkan. Maka kata Rasul, saya tidak akan meremehkan. Makanya saya puasa hampir 1 bulan, tapi tidak sebulan full, karena tidak boleh puasa sunnah menyerupai puasa wajib. Minimalnya kalau ingin puasa Sya'ban 1 bulan, hentikan di tanggal 27.
Karena 28 29 itu sudah melihat hilal masuknya Ramadan. Karena Rasul melarang tidak boleh puasa di hari yang diragukan. Dan hari yang diragukan itu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kata Rasul, siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Nabi SAW. Adapun bulan Rajab ini disebut syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang tergerak saja yang ingin beribadah kepada Allah yang memperbanyak puasa. Makanya Rasul mengatakan, sum fi Rajab watruk. Puasalah di bulan Rajab ataupun tinggalkan. Artinya boleh puasa, boleh tidak. Tapi orang-orang yang ingin memuliakan bulan Rajab dan menggali pahala sebanyak-banyaknya, tentu dia akan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Apalagi Rajab sendiri adalah muqaddimah masuknya Ramadan. Makanya sering kita dengar doa-doa di masyarakat, Allahumma barik fi Rajabina wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan berkahi aku di bulan Ramadan. Ya, karena Rajab itu muqaddimah Ramadan. Kalau orang biasa melakukan ibadah yang ada di bulan Ramadan, dilakukan di bulan Rajab, maka ketika sampai bulan Ramadan kita akan menikmati ibadah itu. Contoh, puasa. Kalau kita sudah melatih lapar-laparan di bulan Rajab, kemudian istiqomah di bulan Sya'ban, Ramadan puasa itu dianggap enteng bagi dia. Kenapa? Biasa lapar 2 bulan. Tapi orang yang gak pernah puasa, ujug-ujug puasa di tanggal 1 Ramadan, itu lemasnya kayak orang mabuk tuh. Ya. Itu pasti tidur saja itu. Itu normalnya setelah 1 minggu tuh, baru ususnya normal tuh. Ya. Kalau pertama kali dan tidak pernah puasa, kadang-kadang sok lupa atau memang lupa. Kadang-kadang maunya itu nengok apa aja fata morgana jadinya. Ya. Karena dia kehausan, kelaparan, terpaksalah tidur terus. Nah, ini contoh. Atau orang yang baca Quran. Orang kalau terbiasa baca Quran di bulan Rajab, lidahnya sudah terbiasa tuh dengan ayat-ayat dan surat-surat, kemudian istiqomah sampai Sya'ban, Ramadan mau menghatamkan berapa juz saja bisa. Karena apa? Sudah lancar bacaannya. Tapi orang walaupun lancar baca Quran, tidak pernah baca Quran kecuali Ramadan, itu kayak orang belajar Iqra tuh. Lambat, masih dipilah-pilih hurufnya, disambung-sambungkan. Sampai kapan mau menghatamkan Quran? Walaupun itu yang lancar. Tapi yang lebih parah lagi, ada orang yang masuk di bulan Quran tak mau baca Quran. Kan aneh tuh. Ramadan itu bulan Quran, tapi tak mau baca Quran. Berarti kalau seandainya Quran saja tidak dibaca di bulan Quran, saya pastikan di bulan di luar daripada bulan Quran gak pernah dibaca tuh. Atau contoh yang lainnya, salat malam. Kalau orang terbiasa salat malam di bulan Rajab dengan memperpanjang bacaan, kemudian istiqomah sampai di bulan Sya'ban, sampai Ramadan imam mau 1 juz 2 juz, kita yang nawar, mam kurang rasanya. Tapi kalau tidak pernah sholat tahajud, tahu-tahu datang tarawih, imamnya 1 juz, 1 malam aja sholatnya tuh. Besoknya ya udah berhenti atau pindah masjid cari yang cepat kilat. Lah ini yang terjadi seperti itu. Makanya para ulama mengatakan Rajab itu diibaratkan muqaddimah untuk membiasakan ibadah di bulan Ramadan. Makanya kata Sufyan rahimahullahu taala, dia mengatakan Ar-Rajabu syahru zar'in wa Sya'ban syahru saqin wa Ramadan syahru qatfin. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, Ramadan itu tinggal petik hasil. Kalau Sya'ban atau Rajab biasa puasa, Sya'ban juga ditingkatkan, Ramadan dia bisa menikmati betul-betul puasa. Karena kalau sudah terbiasa puasa, dia bisa menaikkan levelnya, dia bisa melakukan ibadah yang lainnya. Sambil puasa masih bisa baca Quran, sambil puasa masih bisa zikir, sambil puasa masih bisa bersilaturahim, sedekah dan yang semacamnya. Tapi orang yang tidak terbiasa lapar, ya tadi dia sahur, salat subuh, tidur. Nanti zuhur bangun, tidur lagi. Asar bangun, salat asar, udah itu tidak tidur karena mau maghrib masalahnya. Nah ini kan dicontohkan seperti itu, bahwa Rajab ini muqaddimatu Ramadan. Saya ulang bahwa Rajab ini disebut syahrullah. Ini yang keempat. Dia adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima, Rajab itu disebut Al-Mukim. Al-Mukim. Mukim itu artinya tetap. Makanya ada musafir, ada mukim. Mukim itu orang yang menetap, musafir itu orang yang jalan. Ya. Adapun bulan Rajab disebut Al-Mukim. Kenapa? Li'anna hurmatahu thabitatun mukimatun. Karena kemuliaannya tetap dan tidak akan pernah hilang. Jadi itu bulan yang mulia, kemuliaannya itu tetap. Ya. Kemudian juga yang keenam, Rajab disebut Rajabul Fardi. Rajabul Fardi. Rajab itu adalah bulan hurum yang menyendiri. Saya sudah jelas di mukadimah. Karena dia terpisah dari 3 bulan hurum yang lainnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Rajabnya terpisah, berada di pertengahan. Yang lainnya berada di awal bulan, di awal tahun. Yang satunya pula dia di pertengahan tahun Rajab. Maka disebut Rajabul Fardi. Ya. Ada juga yang mengatakan yang ketujuh, Rajab itu disebut Syahrullah Al-Haram. Syahrul Haram. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan banyak lagi nama-nama yang disebutkan oleh para ulama. Di antara mereka disebut Mutahhir, Mualli, Haram, macam-macam lah. Intinya bahwa inilah di antara nama-nama bulan untuk satu bulan yang disebut Rajab. Adapun Rajab sendiri, Rajabah itu artinya ta'azzama. Rajab itu artinya agung. Makna Rajab sendiri kalau di bahasa Indonesia kan artinya agung, mulia. Jadi bulan Rajab itu bulan yang agung, bulan yang mulia. Itu secara bahasa. Karena semua orang-orang Arab itu memuliakan, terutama di zaman jahiliyah. Ada satu suku namanya Mudhar. Suku Mudhar ini adalah suku yang paling memuliakan Rajab. Ketika suku-suku Arab yang lainnya, mereka curang dalam bulan hurum, terkadang mengganti-gantikan bulan hurum karena alasan perang. Pamannya tetap Rajab mereka gunakan untuk perang sebagai gantinya Ramadan, pamannya kan. Itu banyak berlaku di orang-orang Arab, kecuali Mudhar. Kabilah Mudhar ini tidak mau, ya Rajab, ya Rajab. Kalau sudah datang Rajab tidak boleh perang, tidak bisa digantikan dengan bulan yang lainnya. Makanya Nabi sangat memuji kabilah Mudhar itu, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Di sini Rasul mengatakan war Rajabul Mudhar, dan Rajabnya Mudhar. Maksudnya Rajab yang dinisbatkan kepada kabilah Mudhar, karena di zaman itu memang kabilah ini yang paling memuliakan bulan Rajab, dan Islam pun sangat mendukung. Makanya Islam menetapkan bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia, satu di antara 4 bulan hurum. Ma'asyiral muslimat, muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu dari segi penamaan. Adapun dari segi peristiwa, di bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah itu terjadi. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab? Pertama, Al-Hijratul Ula ilal Habasyah. Hijrah pertama yang dilakukan para sahabat menuju negeri Ethiopia Habasyah. Kita tahu bahwa di permulaan dakwah Nabi SAW banyak sahabat-sahabat yang lemah dari kalangan budak, kalangan orang-orang fakir miskin, yang mereka banyak mengikuti ajaran Nabi SAW. Sementara orang-orang kayanya, pejabat-pejabatnya justru menjadi musuh. Sehingga karena jomplang begitulah akhirnya banyak kekerasan, banyak intimidasi dan bulian kepada para sahabat yang masuk Islam. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan, seperti keluarga Ammar dibunuh, Bilal disiksa, Khabbab bin Arat disiksa sampai mau mati, dan begitu seterusnya. Maka akhirnya mereka tidak tahan, izin kepada Rasul untuk hijrah. Masalahnya tidak ada negeri yang belum layak untuk dihijrahi. Tapi ada negeri yang jauh, kata Rasul, kalau mau hijrah ke negeri sanalah. Namanya Ethiopia ataupun Habasyah dalam bahasa Arab. Itu mayoritas Nasrani tapi rajanya adil. Berangkatlah kalau hijrah ke sana. Akhirnya banyak para sahabat, sekitar belasan para sahabat, tepat di tahun ke-5 kenabian, maka mereka berangkat dipimpin Utsman ibn Affan
radhiyallahu an berangkat dari Mekah menuju negeri Habasyah, yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja adil namanya Ashama ibn Afjur, atau gelarnya disebut An-Najasyi. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang tak kalah spektakuler, Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini terjadi di hari tanggal 26 bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Ada yang mengatakan tahun ke-12 dari kenabian. Jadi ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Tapi peristiwanya di bulan Rajab. Dan kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, yang tidak pernah dianugerahkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Bahkan kepada ulul azmi pun tidak, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Rasul diberi hadiah dengan hadiah yang demikian luar biasa? Karena ada masalah ketika itu. Kita tahu bahwa penopang dakwah Nabi SAW yang sangat kuat sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa menyentuh Nabi adalah 2 manusia. Pertama, istrinya sendiri Khadijah, karena dengan kekayaannya dia bisa menopang dakwah Rasul. Yang kedua, pamannya Abu Talib, dengan kepemimpinannya dan politiknya di Arab, dia bisa mencegat orang mendekati Rasul. Jadi Rasul ditopang dari 2 sisi. Pertama kekayaan, yang kedua jabatan. Orang kalau menguasai jabatan dan kekayaan, dia bisa mencegat orang untuk menyakiti. Tapi ketika dua-duanya tumbang, Abu Talib meninggal, berarti yang membackingi Rasul dari segi politik dan jabatan meninggal. Kemudian disusul Khadijah, yang merupakan orang yang paling kaya dan dengan kekayaannya menyokong dakwah Rasul, juga meninggal. Lemahlah posisi Nabi SAW, sehingga Rasul mudah dibuli, mudah disakiti, bahkan diancam untuk dibunuh. Sampai sesak dada Rasul dan hilang harapan untuk berdakwah di kota Mekah. Makanya Nabi SAW dihibur oleh Allah untuk jangan putus asa. Harapannya masih berpeluang besar. Maka di-mi'rajkanlah Rasul ke langit. Untuk apa? Untuk belajar dakwah. Dari mana belajar dakwah? Dari para nabi yang ditemui Rasul di langit. Pertama Nabi Adam di langit pertama. Yang kedua Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Kemudian yang ketiga Nabi Yusuf di langit ketiga. Kemudian yang keempat Nabi Idris di langit keempat. Kemudian yang kelima Nabi Harun di langit kelima. Kemudian yang keenam Nabi Musa di langit keenam. Dan yang terakhir Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Itulah yang ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pun muncul, kenapa hanya nabi-nabi ini yang ditemui? Bukankah nabi-nabi itu banyak? Bahkan di Quran saja ada 25 nabi dan rasul, yang 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am, yang sisanya tercantum di beberapa surat, genap menjadi 25 nabi dan rasul. Kenapa hanya nabi-nabi ini saja? Al-Imam At-Tayyibi menyebutkan, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan adapun hikmah Rasul hanya dipertemukan dengan nabi-nabi ini karena ini modal dakwah beliau. Pertama berjumpa dengan Adam. Adam itu hijrah dari sorga ke bumi, maka Nabi pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua Yahya dan juga Isa. Keduanya disakiti orang Yahudi, bahkan Yahya dipenggal lehernya oleh orang Yahudi dan meninggal. Dan Isa pun dikepung rumahnya. Kalau bukan karena Allah angkat ke langit, Isa pun tidak akan selamat. Artinya musuh Isa dan Yahya juga akan menjadi musuh Nabi SAW. Sebagaimana kedua nabi ini dimusuhi oleh orang Yahudi, maka Rasul pun akan mengalami hal yang sama. Dia pun ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, musuhnya itu juga orang Yahudi. Kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dimusuhi oleh kerabatnya, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, 10 saudaranya kecuali Binyamin. Mereka lah yang kemudian membuat makar sehingga mencemplungkan Yusuf ketika usia 10 tahun dimasukkan ke dalam sumur. Kalau bukan karena Allah dan kafilah-kafilah dagang, kalau bukan karena Allah kemudian para kafilah dagang ini, tentu Yusuf sudah nggak ada lah, meninggal mungkin dalam sumur itu. Tapi pertolongan Allah datang, akhirnya diselamatkan oleh para dagang. Walaupun kemudian setelah diselamatkan malah dijadikan budak dan dijual murah. Artinya Rasul pun akan sama. Akan banyak musuh-musuh, justru bukan dari jauh, tapi musuhnya dari dalam. Buktinya apa? Yang menjadi musuh pertama siapa? Abu Lahab pamannya. Abu Lahab paman-pamannya. Bahkan tetangga-tetangganya.
bahkan kerabat-kerabatnya. Dan itu akan dialami Nabi SAW. Kemudian Rasul dijumpakan dengan Idris, dan Idris itu satu-satunya Nabi yang diangkat ke langit ketika hidup. Karena ketika itu disebutkan dalam kisah Israiliyat, Idris kan diutus kepada kaum yang luar biasa kejahatannya. Mau juga habis baterainya, dua-duanya habis. Ya, saya ulangi. Jadi Nabi Idris alaihi salatu wassalam itu diutus kepada kaum yang akhlaknya persis dengan akhlak Qabil. Karena kita tahu bahwa Idris ini diutus setelah Syith, Adam, Nabi Syith, kemudian Idris, ya. Jadi kaum yang dihadapi itu adalah keturunan Qabil, orang-orang yang akhlaknya rusak. Akhirnya sebagai imbalannya Allah memberikan pahala kepada Idris. Ketika dia berdakwah kepada kaumnya, dia akan mendapatkan pahala sebanyak kaum yang didakwahinya. Maka Idris pun senang, dan dia ingin mengumpulkan banyak pahala. Masalahnya karena dia takut kalau usianya tidak panjang, sehingga dakwahnya akan terhenti. Jadi dia meminta kepada Jibril agar ditangguhkan kematiannya. Tapi Jibril mengatakan, aku tidak punya wewenang. Yang mencabut nyawa bukan aku, malaikat maut. Kau minta sendiri nanya sendiri kepada malakul maut. Kalau kau ingin berjumpa, kujumpakan kau dengan dia. Akhirnya kemudian Idris mengatakan, kalau begitu bagaimana caranya? Kata Jibril, ayo aku naikkan kau ke langit. Makanya Allah mengatakan, wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya diangkat dari bumi ke langit dan diletakkan di langit keempat. Masalahnya, ketika baru sampai Idris ke langit keempat, malaikat maut sudah nunggu dia. Lah ketika itu Jibril alaihi salatu wassalam heran, belum dipanggil kok sudah ada di situ. Maka kemudian Jibril menyingkir dari Idris, mendekati malakul maut dan mengatakan, kenapa kau ada di sini? Kata malakul maut, aku juga tidak tahu. Allah memerintahkan aku untuk mencabut manusia di langit keempat. Saya pikir nggak ada orang, siapa lagi di sini? Kata Jibril, oh jangan-jangan ini orang yang saya bawa ini, katanya. Maksudnya kan Idris gitu ya. Akhirnya kata malakul maut, oh boleh jadi dia, karena setahu saya di sini tidak ada manusia. Disitulah firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, enggak mungkin maju, enggak mungkin mundur. Pas waktunya Idris ingin berjumpa, pengen diperpanjang umurnya, malaikat datang diberikan tugas untuk mencabut umurnya. Ya akhirnya Idris pun dicabut umurnya di langit keempat. Lah Idris ini diangkat derajatnya karena dakwah. Maka Nabi SAW akan mengambil pelajaran, kalau engkau ingin diangkat lebih tinggi daripada Idris, maka teruslah, jangan kecewakan Allah dengan cara berhenti dari dakwah. Terus berdakwah istiqamah. Nanti Allah akan angkat derajatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami akan angkat penyebutan. Kau akan dikenang sepanjang zaman. Makanya Nabi SAW manusia yang paling terkenal. Sejak kelahirannya sampai hari ini dikenang semua orang, namanya disebut-sebut. Bahkan nama terbanyak satu dunia adalah nama Muhammad ataupun Ahmad. Tidak ada nama yang paling banyak satu dunia melebihi nama Muhammad. Di mana-mana ada nama Muhammad. Di mana-mana. Karena apa? Karena nama Muhammad itu nama yang memang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa nama itu akan dikenang sepanjang zaman, diangkat namanya. Diangkat namanya. Tapi orang-orang yang memusuhi Rasul tenggelam namanya. Makanya Allah mengatakan, innasya ni'aka huwal abtar. Yang membencimu wahai Muhammad, merekalah yang terputus penyebutannya.
Tidak dikenang kecuali kalaupun dikenang keburukannya. Tapi engkau dikenang dengan kebaikannya. Makanya walaupun orang kafir, ada juga orang kafir namanya Muhammad. Tapi tidak ada orang kafir namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Sekafir-kafirnya orang kafir tahu nama itu nama buruk. Enggak ada. Siapa namanya anaknya Abu Lahab? Enggak ada. Abu Jahal enggak ada. Siapa anak Muhammad, Ahmad? Nah, itu mantap kan begitu. Artinya bahwa berjumpa dengan Nabi Idris, bahwa Rasul juga akan diangkat bahkan lebih tinggi daripada Idris secara hissi atau maknawi. Secara hissi tentu iya, karena Rasul bukan hanya di langit keempat levelnya, sampai ke Sidratil Muntaha. Secara maknawi nama dia dikenang sepanjang zaman. Kemudian juga berjumpa dengan Harun. Harun ini lembut orangnya. Saking lembutnya pamor Nabi Musa kalah oleh Harun di tengah-tengah Bani Israel. Padahal dari segi derajat Harun itu di bawahnya Musa. Musa itu ulul azmi, dia nabi, dia rasul, kalimullah, nabi yang paling dikenal Bani Israel, dan begitu seterusnya. Harun itu tidak dikenal, dia bukan ulul azmi, dia bukan rasul, dia nabi, ya. Dia bukan kalimullah, tapi Harun itu sangat dicintai Bani Israel melebihi Nabi Musa. Kenapa? Karena akhlaknya, kelembutannya. Jadi Nabi Harun itu kedekatan dengan Bani Israel luar biasa. Saking lembutnya, dia pun terkadang mengalah. Contoh ketika Musa meninggalkan Bani Israel 40 malam untuk mengambil Taurat, Harun berusaha menenangkan Bani Israel, jangan menyembah anak patung Samiri yang terbuat dari emas itu, yang dibuat oleh Samiri. Tapi malah diancam mau dibunuh. Terpaksalah Harun karena kelembutannya jadi diam dia. Dibiarkan Bani Israel menyembah anak patung itu, anak Samiri itu, Samiri yang buat patung anak sapi itu. Baru setelah Musa datang baru marah. Sampai janggutnya Harun ditarik, rambutnya ditarik, dijambak. Kata Harun, tolonglah lepaskan aku wahai anak seibu denganku. Akhirnya dilepas. Kemudian Harun berikan alasan, aku ini tidak sekeras dirimu, aku ini lembut terhadap Bani Israel. Kau ditakuti, aku tidak, katanya Harun. Kau ditakuti mereka, aku tidak ditakuti mereka, menunjukkan kelembutannya. Artinya bahwa kalau dakwah ingin sukses, jadilah seperti Harun, lembut gitu maksudnya. Karena kelembutan itu ada pada apapun pasti menghiasinya. Kelembutan itu tinggal dimanapun pasti akan menjadikan pujian orangnya. Tapi orang yang keras itu, fa in kunta wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau keras dalam berdakwah, nyingkir semua orang, ya. Kemudian yang selanjutnya berjumpa dengan Nabi Musa di langit keberapa? Langit ke-6. Musa ini ya keras, tapi dia nabi paling sabar. Dalam hal dakwah, dia nabi paling sabar. Menghadapi umat itu tidak ada nabi sesabar Musa. Saking sabarnya dalam berdakwah Musa itu, sampai Rasul memuji, rahimallahu akha Musa laqad udhiya katsiran fasabara. Sungguh Allah merahmati Musa, sudah banyak kalilah ujian dia diberikan oleh kaumnya, tapi dia tetap sabar. Bagaimana Bani Israel itu kan umat yang degil ya, keras kepala, keras hati. Nanti mereka lama-lama mulai berulah, minta mukjizat, datang mukjizat, beriman lagi. Nanti lama kufur lagi, minta mukjizat, datang mukjizat lagi, kufur lagi. Asik kayak gitu saja tuh Bani Israel. Siapa yang tidak sabar gitu ya? Tapi Musa sabar. Lah Musa ini dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah nabi yang paling berjasa kepada kita. Dari sekian nabi yang ditemui Rasul, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Musa yang paling berjasa kepada kita. Kenapa? Karena dia yang memberi masukan kepada Rasul saat Nabi mendapatkan syariat salat 50 waktu. Ketika dia turun berjumpa dengan Nabi Musa, dia ceritakan bahwa Allah memerintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada umatku agar umatku salat sebanyak 50 waktu. Ibu bisa bayangkan Bu, kalau ibu salat 50 waktu, masuk angin enggak tuh? Ya. Si wudu lagi, salat lagi, wudu lagi, salat lagi. Yang kedua, kalau bapak-bapak yang kayak gitu, kapan kerjanya? Nanti baru selesai salat, baru kerja, datang lagi azan lagi, masuk masjid lagi. Lama-lama kantor masuk ke masjid semua. Ya.
Akhirnya kemudian Musa mengatakan kepada Rasul, laqad jarrabtu bani Israil fala yastati'un. Aku sudah mencoba ibadah sebanyak ini kepada Bani Israel, mereka tidak sanggup. Mereka lebih kuat tenaganya dibandingkan umatmu. Sebaiknya mintalah keringanan. Akhirnya Rasul pun menerima saran Nabi Musa, naik lagi dia ke Sidratil Muntaha, minta keringanan kepada Allah. Allah ringankan, tapi cuma 5 waktu saja. Dari 50 menjadi 45 waktu. Kemudian turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Musa, aku sudah coba kepada Bani Israel, mereka enggak sanggup, apalagi umatmu. Minta lagi keringanan. Akhirnya naik lagi, dikasihkan keringanan 5 lagi, jadi 40. Asih turun naik, turun naik. Tapi sekali keringanan 5 gitu saja. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai ke 5 waktu. Kata Musa, umatmu tidak sanggup. Coba kalau Nabi mendengarkan nasihat Nabi Musa, naik lagi ke atas minta keringanan, apa enggak sholat kita? Ya. Tapi Rasul mengatakan tidak. Laqad istahyaitu rabbi, aku sudah malu kepada Rabbku. Sudah cukup 5 waktu itu sama dengan 50, karena setiap kebaikan itu 10 pahala. Artinya 1 waktu sama dengan 10 waktu. Berarti 5 waktu sama dengan 50 waktu. Akhirnya Nabi SAW pun turun dengan membawa syariat salat. Dan ini kebanggaan umat Islam. Jangan bangga dengan orang kafir yang naik ke bulan. Rasul lebih tinggi daripada bulan. Dia naik ke Sidratil Muntaha. Karena ada orang-orang yang kemudian mengejek kita kaum muslimin dengan menyebut-nyebut kebanggaan Neil Armstrong yang sampai ke bulan. Tengok barat sudah sampai ke bulan. Siapa? Neil Armstrong. Kita katakan, tengok Nabi kita, Sidratil Muntaha, lebih tinggi lagi. Neil Armstrong turun bawa tanah, Rasul turun bawa solat. Lebih mulia mana solat dengan tanah tuh? Maka tidak perlu bangga dengan orang kafir. Kita bangga dengan Rasul. Rasul bisa menembus 7 lapis langit. Neil Armstrong tidak, ke langit pertama aja nggak nembus. Karena posisi bulan itu di bawah langit. Sebab kalau posisi bulan di atas langit, Neil Armstrong tidak akan sampai ke bulan. Mustahil sampai ke bulan kalau bulan posisi di atas langit. Tapi kalau bulan posisi di bawah langit, mungkin. Kenapa? Karena langit itu tertutup dalam bentuk bangunan. Wassama banaina, kami bangun kayak dak-dakan gini. Kalau kita boleh ini kan, langit itu kayak dak-dakan gini. Nah di situ ada pintunya. Kalau kita ada tangganya naik. Dan tidak sembarang kemudian pintu itu dibuka. Hanya orang-orang tertentu yang boleh naik. Salah satunya Nabi SAW. Nabi saja ketika naik bersama Jibril, tidak langsung dibuka pintu langit. Ditanya dulu sama penjaga pintu itu, man, siapa kamu? Kata Jibril, aku Jibril. Padahal Jibril loh, itu pemimpin para malaikat. Sementara yang menjaga pintu langit itu anak buahnya. Tapi Jibril masih ditanya sama anak buahnya. Ya, siapa? Kata Jibril, aku ketua. Siapa yang bersamamu ketua? Muhammad. Kata malaikat penjaga pintu, awaqad uhiya ilai, apakah sudah diperintahkan orang itu naik? Kata Jibril, sudah ya Rabb. Kalau begitu silahkan dibuka pintu langit. Kemudian naik. Coba bisa bayangkan kalau bulan di atas langit, Neil Armstrong itu harus lewat pintu langit. Assalamualaikum kata Neil Armstrong. Waalaikumsalam kata penjaga langit. Siapa? Neil Armstrong. Sudah diizinkan? Belum. Gimana orang kafir diizinkan? Nggak akan sampai ke bulan dia. Berarti kemungkinannya cuma 2. Bulan itu di atas langit atau bulan itu di bawah langit. Kalau di atas langit, Neil Armstrong nggak pernah sampai ke bulan. Tapi kalau di bawah langit, mungkin Neil Armstrong sampai ke bulan. Walaupun masih diragukan tuh sampai di bulan atau enggaknya oleh para pakar-pakar ilmu tuh. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak sampai itu benderanya berkibar-kibar. Masa di bulan ada oksigen? Macam-macam cerita. Nanti pesawatnya di mana? Apakah ada bandara di sana? Macam mana pulangnya? Macam mana ngisi bensinnya? Kan pesawatnya ada 3, lepas satu, macam-macam tuh ceritanya itu. Masalah Neil Armstrong ini kalau cerita perdebatan orang-orang pintar tuh. Tapi yang jelas bahwa oke lah dia sampai ke bulan. Nabi loh sampai ke Sidratil Muntaha. Kurang apa lagi kita dengan kebanggaan? Maka tidak perlu bangga dengan orang barat, banggalah dengan Nabi sendiri. Ya, maka dalam peristiwa ini Nabi mendapatkan pelajaran sampai berjumpa dengan Nabi terakhir Ibrahim yang merupakan kakek buyut beliau. Baru kemudian turun, Rasul pun tenang. Sudah tidak sesak lagi.
Ada semangat baru untuk berdakwah. Lah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, tapi yang jelas terjadinya di bulan Rajab. Ini peristiwa kedua. Ketiga, perang Tabuk. Perang Tabuk ini musuhnya bukan kafir Quraisy, musuhnya bukan Yahudi Madinah, tapi musuhnya Imperium Romawi, negara raksasa di zaman itu. Dan itulah permulaannya di Tabuk. Rasul memimpin sendiri, dan itu perang terakhir yang dipimpin Nabi. Bahkan tentaranya disebut Jaisul Usrah, tentara yang sulit. Banyak yang daftar perang tapi tak punya kuda, tak punya zirah, tak punya pedang. Akhirnya mereka pun hanya bisa melamun, pengen perang gak punya apa-apa. Maka Nabi SAW berceramah tentang sedekah, supaya siapa yang bersedekah memberi modal kepada tentara perang, maka dia akan mendapatkan pahala banyak. Maka datanglah seorang Ansor, pulang dia, tiba-tiba bawa sekantong uang, datang menghadap Rasul, disaksikan semua para sahabat. Rasul, nih uang saya kasihkan, gunakan di jalan Allah. Ketika semua sahabat melihat orang itu memberikan contoh sedekah, semua bubar, pulang ke rumah masing-masing. Ada yang mengambil anting, gelang, dinar, dirham, perhiasan, pokoknya semua diambil, kemudian serentak diletakkan di depan Rasul sampai hartanya terkumpul menggunung di hadapan Rasul. Dari situ Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa memberikan contoh yang baik, diikuti orang ramai, maka dia dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dari sini menunjukkan bolehnya sedekah terang-terangan, asal tujuannya memberi contoh. Karena asal sedekah itu sebenarnya sembunyi-sembunyi. Tapi boleh terang-terangan kalau ngasih contoh. Ataupun mungkin terang-terangan supaya untuk menjadi laporan. Karena terkadang masjid tertentu, lembaga tertentu pengen laporan, ya terpaksalah akhirnya menyebut nama gitu ya, karena ada kemaslahatan ya. Tapi asal sedekah itu tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Sampai Rasul mengatakan apa yang diinfakkan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Bukan berarti kemudian dipraktekan ketika nyumbang kayak Semar gitu ya, tangannya di belakang satu, di depan satu. Bukan, ini kinayah. Maksudnya tangan kanan yang berinfak, tangan kiri yang tidak tahu. Maksudnya tidak ada yang tahu sama sekali. Ada sebagian surah hadis mengatakan maksudnya orang yang infak tidak terang-terangan itu sampai yang berinfak tidak tahu nominal yang dikeluarkan. Yang infaknya sendiri tidak tahu nominalnya. Ibaratnya kalau ada uang di dompet itu main kerok aja, ambil. Pas temenung, berapa ya tadi saya infakkan tadi ya. Alamak kebanyakan. Nah, itu lain lagi tuh. Itu namanya lawamah yang buruk. Kan ada jiwa itu lawamah. Dia mencela kebaikan. Harusnya setelah melakukan kebaikan itu lega. Ini mencela-cela. Aduh, kenapa saya infak 1 juta? Kenapa enggak 50.000 saja? Ya, itu namanya lawamah yang buruk. La uqsimu bin nafsi lawamah. Tapi ada lawamah yang baik. Ya, menyesal karena perbuatan dosa. Kenapa saya tadi tidak berinfak banyak? Kenapa saya tidak sholat? Kenapa saya tidak puasa? Kenapa? Itu namanya lawamah yang baik. Lah lawamah yang baik itu bisa kepada mutmainnah, tapi lawamah yang buruk bisa menjadi kepada ammaratum bisu. Intinya bahwa perang Tabuk akhirnya Rasul mendapatkan harta, maka tentara yang kesulitan itu menjadi kaya raya, bisa membeli pedang, zirah, kuda dan yang semacamnya. Maka Rasul berangkat dipimpin langsung oleh Rasul dan berakhir dengan kemenangan. Walaupun di perbatasan, itu kan perang perbatasan namanya, tidak sampai ke jantung kota ya. Tapi dengan itu sudah bagus, itu mukaddimah tuh, mengalahkan Romawi. Di perbatasan Rasul sudah menang. Karena Rasul kan selepas itu kan meninggal masalahnya. Karena itu kan perang terakhir yang dipimpin Rasul. Tapi sebelum Rasul meninggal, Rasul berwasiat kepada cucunya cucu angkat maksudnya, Usama ibn Zaid, untuk memimpin perang terus melawan orang-orang Imperium Romawi. Tapi belum lagi pahlawan itu diberangkatkan dengan pasukannya Rasul meninggal, tapi kemudian diberangkatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar tidak pernah mengambil tentara yang disiapkan Rasul untuk melawan Romawi, untuk melawan orang-orang murtad di zamannya, karena dia ingat wasiat Nabi ya. Intinya bahwa perang Tabuk terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, berarti 2 tahun sebelum wafat. Kemudian juga pengalihan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis. 6 bulan di Mekah Rasul salat ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah. Jadi salatnya Rasul di Mekah itu dua kiblat langsung. Pamannya ini Ka'bah di sini,
Baitul Maqdis di sana, maka Rasul salat di sini. Allahu Akbar. Jadi ngadap ke Ka'bah, ngadap ke Baitul Maqdis. Ya. Selama 6 bulan. Tapi setelah hijrah posisinya berbeda, karena kalau dia menghadap Baitul Maqdis, Mekah pula di belakang. Kalau dia menghadap Mekah, Baitul Maqdis pula di belakang. Sehingga dia harus memilih nih. Kalau saya ke Baitul Maqdis, berarti membelakangi Ka'bah. Kalau saya ke Ka'bah, berarti membelakangi Baitul Maqdis. Rasul memilih di sini. Harus kemana saya berkiblat ini? Tapi untuk kemaslahatan dakwah, karena di Madinah itu kebanyakan bukan orang musyrik tapi orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat mensucikan Baitul Maqdis, Rasul ingin mengambil hati mereka. Dengan cara apa? Salat menghadap Baitul Maqdis, supaya orang-orang Yahudi mau mengikuti ajaran Nabi. Tapi sudah 6 bulan salat ke Baitul Maqdis, tidak ada satupun Yahudi yang masuk Islam, kecuali hanya beberapa orang. Salah satunya Abdullah ibn Salam, pemimpinnya. Itu pun kata Rasul, kalau 12 pemimpin Yahudi masuk Islam, 1 Yahudi Madinah pas masuk Islam. Tapi dari 12 pemimpin hanya 1 yang masuk Islam, namanya Abdullah ibn Salam. Artinya orang Yahudi hanya sedikit yang masuk Islam. Dari situ Nabi SAW sudah tidak suka lagi solat ke Baitul Maqdis, karena tujuannya tidak tercapai, mengambil hati orang Yahudi. Maka setiap malam Rasul hanya memandang langit, seolah-olah meminta kepada Allah, udah pindahkan aja kiblatnya, pindahkan saja kiblatnya. Maka turunlah surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sejak turun ayat ini, Rasul pun mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan itu menjadi fitnah besar. Kenapa? Karena menjadi omongan Yahudi. Kata Yahudi, apa itu agama Muhammad tuh? Kok main-main kiblat? Kemarin ke Baitul Maqdis, sebenarnya ke Mekah. Kemana sih kiblatnya sebenarnya? Mulailah orang Yahudi. Orang musyrik juga ngomong begitu. Lihat si Muhammad tuh, kiblatnya sudah mengarah ke kita. Sebentar lagi dia balik ke agamanya, katanya. Orang-orang munafik. Pokoknya jadi fitnah. Tapi Allah terus mengatakan, tetaplah istiqomah dengan kiblat itu. Karena itu bagian dari pemersatu kaum muslimin setelahnya. Sampai hari ini kaum muslimin disatukan dengan kiblat. Karena semua solat dimanapun mereka berada, pasti ngarahnya ke Ka'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengalihan kiblat ini terjadi di bulan Rajab tahun kedua Hijriah sebelum perang Badar. Karena perang Badar ini kan 2 Hijriah. Lah sebelum terjadi pecahnya perang Badar, terjadilah pengalihan kiblat di bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Termasuk perang Yarmuk. Perang Yarmuk atau ulama sejarah menyebutnya perang Amir, perang Umara. Kenapa perang Amir, perang pemimpin? Karena Rasul ketika ini bukan perang Yarmuk ya, perang Mu'tah ya, saya salah. Perang Yarmuk di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tahun ke-15 Hijriah, dan itu berdekatan dengan perang Qadisiyah, membela atau membebaskan Baitul Maqdis. Dan itu pun terjadi di bulan Rajab tahun 15 Hijriah, dan banyak lagi peristiwa besar. Adapun kematian-kematian bersejarah juga banyak di bulan Rajab. Pertama, kematian Abu Talib. Itu terjadi di bulan Rajab. Dan itu sungguh kematiannya membuat sesak dada Rasul, sampai tahun kematian disebut Amul Hazni, tahun kematian. Yang kedua, wafatnya Najasyi, raja satu-satunya yang masuk Islam di Ethiopia, di tengah-tengah rakyatnya yang tidak masuk Islam, semuanya Nasrani kecuali raja yang Islam. Ketika wafatnya tepat di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Nabi mensalat gaibkan Raja Najasyi, dan itu salat gaib pertama yang dilakukan Rasul. Karena di Ethiopia Najasyi tidak disolatkan, karena nggak ada yang menyolatkan, nggak ada orang Islam. Makanya Rasul mensalat gaibkan, dan itulah syariat salat gaib pertama yang dilakukan Rasul, menyalatkan As-Sama ibn Afjur atau Najasyi, raja Ethiopia. Kemudian juga wafatnya Zubair ibn Awwam, ayah daripada Abdullah ibn Zubair, suami daripada Asma bintu Abi Bakar, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Kemudian juga meninggal Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang hanya 2 tahun berkuasa. Tidak ada orang yang miskin di zamannya. Kenapa? Dia babat para koruptor, uangnya dibagikan di masyarakat, dia terapkan sistem zakat, dia terapkan aturan-aturan ketat. Akhirnya orang yang bersedekah setelah 2 tahun kebingungan, tidak ada yang menerima sedekah, saking makmurnya rakyatnya. Sampai orang-orang menganggap jangan-jangan Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu adalah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi yang benar Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz, Imam Mahdi ya Imam Mahdi.
di akhir zaman nanti keluarnya. Tapi saking adilnya orang-orang menganggap dia Al-Mahdi. Karena 2 tahun menerapkan sistem zakat, memberantas para koruptor, bahkan tidak segan-segan menerapkan hukum keras. Siapa yang melawan penjara bunuh gitu ya, sesuai dengan hukum Islam. Maka akhirnya rakyat tenang, penuh dengan kekayaan, sampai-sampai kemudian para ulama ketika membandingkan afdal mana Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz. Sampai ada yang membandingkan, mana sih yang lebih afdal, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah ini pendiri Daulah Umayyah pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kan 30 tahun. Baru kemudian sistem kerajaan. Raja pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasul mengatakan Malikun wa rahmah, raja yang penuh dengan rahmat. Kemudian setelah masa kejayaan Umayyah runtuh, datang Abbasiyah. Tapi dalam raja-raja Umayyah ini ada Umar bin Abdul Aziz. Sehingga orang bandingkan mana yang lebih utama. Ya. Ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan Muawiyah. Tetapi jelas sahabat lebih mulia dibandingkan tabi'in, karena Muawiyah sahabat, penulis wahyu, sementara Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat, dia tabi'in. Tapi masalahnya kepemimpinannya terkenal, hanya 2 tahun masalahnya, tapi sudah makmur negaranya. Kalau seandainya ada Umar bin Abdul Aziz di Indonesia, wah mantap. Ada ustaz banyak nama Umar bin Abdul Aziz, bukan yang itu. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz yang ada di zaman tabi'in. Ya. Kalau itu ada, nggak ada gelondongan kayu. Baik. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri juga meninggal di bulan Rajab, seorang pemimpin tabi'in. Kemudian Imam Syafi'i juga meninggal di bulan Rajab tahun ke-204 Hijriah. Itu juga meninggal di bulan Rajab, termasuk muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga meninggal di bulan Rajab di malam Kamis, ya, ketika mendengar adzan Isya. Imam Ibnul Qayyim ketika mendengar adzan Isya maka dicabut nyawanya di bulan Rajab. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa di bulan Rajab. Intinya bulan Rajab ini bulan mulia. Masalahnya sekian banyak sejarah, sekian banyak nama, ada ndak amalan-amalan khusus di bulan Rajab itu? Maka berdasarkan banyak riwayat bahwa tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada. Tidak ada satupun amalan khusus yang diperintahkan di bulan Rajab. Lain dengan bulan Dzulhijjah, ada amalan khusus namanya puasa Arafah. Atau di bulan Muharram ada amalan khusus namanya puasa Muharram, gitu ya. Tapi di bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Tidak puasa, tidak sholat, tidak sedekah, tidak ada apa-apa amalan khusus. Tapi kalau kita mau mengamalkan amalan-amalan itu, maka pahalanya dilipat gandakan. Tapi jangan dikhususkan. Ya. Amalkan saja. Puasa amalkan, habis itu baca Quran amalkan, sedekah amalkan. Apapun diamalkan di bulan Rajab, maka kata Qatadah Ibn Di'amah seorang ahli tafsir mengatakan, maka pahala orang yang beramal di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan. Maka ini jadi kesempatan kita untuk memperbanyak amalan, khususnya amalan-amalan yang akan menjadi kehususan amalan di bulan Ramadan. Apa amalan yang khusus di bulan Ramadan? Pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga baca Quran, yang keempat sedekah, ya, yang kelima berzikir dan begitu seterusnya. Maka amalan-amalan yang menjadi khususan Ramadan biasakan di bulan Rajab. Karena Rajab bulan nanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, dan Ramadan tinggal metik hasilnya. Inilah di antara amalan-amalan atau rahasia di bulan Rajab. Adapun ada beberapa perkara-perkara yang dianggap tidak sesuai dengan sunnah, seperti ada namanya salat raghaib, ya, yang ma'ruf dikerjakan orang Syiah. Salat raghaib namanya, itu tidak ada contohnya. Atau menghususkan puasa, ya, menghususkan puasa juga tidak. Ya puasa saja, ambil Senin Kemis. Umpamanya kita sanggup ambil 15 hari lah dalam sebulan, namanya Daud. Oh tidak sanggup Ustaz, laparan saya, ya sudah 8 hari dalam sebulan, Senin Kemis. Oh tidak sanggup Ustaz, ya sudahlah 3 hari dalam sebulan Ayyamul Bid. Oh tidak sanggup Ustaz, ya memang nggak pernah puasa. Ya, gimana nggak sanggup semua?
Ya dibiasakan aja lah, nanti juga akan sampai. Intinya tidak ada ibadah khusus. Ada namanya ziarah rajabiyah juga tidak ada. Ziarah rajabiyah itu maksudnya ada orang yang menyengaja nunggu-nunggu umroh di bulan Rajab gitu ya. Saya mau umroh nanti di bulan Rajab saja biar bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Enggak ada. Ya. Enggak ada, biar ziarah ke kuburan Nabi dikhususkan di bulan Rajab. Itu perkara bid'ah dalam Islam. Umroh di bulan manapun kecuali Ramadan. Ramadan memang umroh di bulan Ramadan sama dengan haji. Tapi selain itu sama saja. Umrah di bulan-bulan yang lain sama saja, kecuali Ramadan. Saya katakan karena Rasul mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Puasa di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Ya. Dan begitu seterusnya, ataupun perayaan-perayaan yang banyak di bulan Rajab, maka itu tidak ada contohnya. Baik, sampai di sini pembahasan bulan Rajab. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.